Gorengannya udah tinggal berapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fer, kamu baik-baik aja toh, Fer? Baik-baik aja toh? Kelihatannya. Kelihatannya ya gilap. Iya kan? Gelap. Gelap. Mukanya itu minyakan gitu loh, tumben. Biasanya kan cerah gitu, nih kok agak-agak glowing, nggak sukses gitu. Kenapa, Fer? Pusing aku, Lek. Putus cinta. Bukan putus cinta. Lah terus apa? Putus asa. Lah, kenapa ceritanya? Lah apa meh ngopi sih? Ngopi dulu mau? Boleh tuh, kopi kayak biasanya. Ya. Bayarnya ya kayak biasanya toh. Aduh, pusing ya, Lek. Gimana ceritanya, coba sambil tak bikin kopi sambil cerita. Jadi tuh kan, aku dulu pernah cerita toh sama Lekman. Kalau aku tuh lagi merambah dunia batik batik Pekalongan. Nah, Kan udah jalan tadi itu? udah jalan. Cuman aku tuh hari ini tuh juga lagi nyoba usaha kaos kekinian. Robusta ya? Kaosnya. Kopinya. Oh, iya. Iya. Ini angkringan tapi kopinya bisa milih. Terus? Nah, Kaos kekinian. Cuman ada satu masalah, Lek. Masalahnya modalku tuh udah mepet banget. Jadi kayak gimana ya? Ini orderan tuh tiap hari tuh masuk. Udah ada 100 orderan nih. Cuman aku bingung mau balasnya gimana. Mau aku bales, mau aku terima orderannya kok modalnya nggak ada. Mau aku tolak kok bisnis ini kayaknya keuntungannya menggiurkan sekali. Gimana ya, Lek? Ya, kalau menurut aku sih ya sayang ya kalau nggak diambil. Kalau misalnya gini aja, bentar ya, nasihatnya sebentar ya, masukanku ya, ini diminum dulu aja, tak bikinin kopi dulu. Kopi 2 ya? Ya. Pahit apa manis? Manis. Manis ya. Nah misalnya gini, Fer, kamu kan mau merambah kaos kekinian ya. Nah terus batikmu itu apa nggak sayang kalau terus berhenti? Ya sebenarnya bukan sayang sih, Lek. Aku tuh pernah denger ini ucapannya Mbak Najwa Shihab. Oh, Mbak Nana. Temanku itu dulu. Gimana? Ya waktu zaman lama. Jadi Mbak Nana itu kan pernah bilang gini, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak pantas untuk dimenangkan. Nah, aku tuh langsung Terinspirasi. Langsung semangatku tuh tiba-tiba langsung terpantik. Wah, ini bener banget. Ini aku tuh melihat peluangnya gede banget di kaos kaos kekinian itu. Soalnya aku juga baru dapat ketemu sama temanku yang dia itu juga kerja di usaha kayak gitu kan, di kaos kekinian. Ternyata untungnya itu gede loh, Likman. Dan aku nggak pengen melewatkan kesempatan ini gitu loh. Nah, ditambah lagi nih. Ini kopinya nih. Ya. Masih hangat ya. Nah, nih, aku tuh tadi baca di menit.com. Ada apa di situ? Ada kata-kata bijak. Gini, Lek, bunyinya. Ada 4 hal yang tidak
Mau kemana? Ya kok sih, aku ini kata-kata penting ya, harus tak simak banget. Tak ulangin. Heeh. Ada 4 hal yang tidak dapat kembali. Wah, apa aja itu? 1, kata yang terucap. Bish. Nggak bisa ditarik lagi. Diunduh nggak bisa ya? Nggak bisa. 1, kata yang terucap. 2, anak panah yang terlepas. Shit. Nggak bisa balik lagi. Terus yang ketiga, masa lalu. Nggak bisa mudah lagi loh, Likman. Ya, Terus tapi yang kan keempat nih. ada face off. Hah? Ada itu aplikasi. Oh iya sih, bener juga. Tapi nggak ada. Kenyataannya nggak bisa, itu cuma fotonya kenyataannya nggak toh bisa. yang malu. Nah, yang terpenting itu ini, Likman, yang Apa? keempat. Yang keempat. Kesempatan yang disia-siakan. Aku nggak pengen kesempatan ini tuh terlewatkan. Jadi penawaran adanya kaos kekinian itu mau kamu ambil karena kamu mengacu kepada 4 hal ini. Ditambah tadi perkataan Mbak Nana. Itu ya, kok rasanya tuh langsung semangatku tuh bangkit, tumbuh gitu loh. Oh, Tapi ya permasalahannya tadi itu. tapi kan seandainya ini ya kita pakai cara-cara klasik lah ya. Misalnya kamu pinjam gitu, atau kamu jual apa gitu yang kamu punya, mungkin nggak sih kayak gitu? Minjem. Minjem Ya, untuk modal. Minjem uang gitu buat modal. Lah iya, pinjam Oh, iya, motor kan ya. paling cuma buat Keangkringan. ngojek. Hah? Buat keangkringan. Keangkringan. Iya, Oh, pinjam iya. uang. Mungkin nggak sih? Bisa sih. Heeh. Bisa. Tapi jangan ke Lekman. Nah, Lekman ini terbatas banget. Waduh. Baru secuil dikumpul-kumpul Lah gimana toh Likman tuh wong ngasih solusi, ngasih saran tapi kok nggak mau minjemin tuh gimana? Ya sebenarnya sih yang belum ketahuan ini Mas Tri. Mas Tri yang suka ini. Mas Tri suppliernya Supplier Baceman gorengan. ini loh, itu kadang-kadang tiba-tiba mak bedunduk terus punya uang gitu tiba-tiba sok gitu itu. Masa toh? Lah itu kadang-kadang ya nanti kalau pas orangnya nyampe sini tak bantu bilangin wes. Mas Tri yang itu Iya. punya cuan toh? Nah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara sahabatku. Ini kayak dregeng rame. Masya Allah. Biasa li. Buat temanku ganteng-ganteng lho Likman. Kali ini kok bacamannya super nikmat. Kenapa ini ada? Sing ganteng ketemu bacemane lho Likman. Wih, Pak Kulit baceman, ganteng iki. Ya. Iya. Mas Tri apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Mas Ferry. Ingat loh. Wah ini. Mas Ferry Mat toh? Iya. Oh, yo inget. Oh, Mas Ferry Mat kok namanya aja. Bakul batik. Pekalong. Pekalong. Bener. Ini kalau nggak lihat-lihat kok bajunya tuh keren, gitu. Kayak pas banget gitu loh buat Mas Tri iya, itu. iya. Terus penampilannya tuh manis, rambutnya klimis, Auranya terpancar. aduh, Sampai budak-budak. tumpeh. Ini kok kompak banget ya muji. Lah wong batik ini juga dari jenengan tuh Mas Ferry. Oh lali. Tadi itu habis rapat di kantor. Makanya namanya orang sibuk, Pak Guru tambah jadi distributor baceman belum sempat ganti ini Mas Ferry. Istilahnya Jawa tuh ngergetke. Maneman ringkune. tapi beneran bagus loh Likman. Penampilannya Mas Tri malam ini tuh pokoknya ciamik banget. Ya. Untuk ini bacamannya Bacemannya juga memancarkan aura positif Nah, gitu loh. dari segi warnanya itu kalau buah itu matang di pohon. Wah, ini kalau bacaman ya pasti ini nggak sembarangan ini. Iya. Rasanya tuh perlu dicoba. Jadi nggak sabar pengen nyoba. Gini. Tapi bayar. Nyoba boleh tapi bayar. Ya nanti sekalian sama kopinya tau Likman ki kita minum dulu. Wah, dari tadi kok pada muji-muji saja ini sahabatku berdua ini kayaknya. Lah, saya itu kan gini-gini ya Pak Guru ta. Kalau di dalam peribahasa itu
kayak ada udang di balik gimbal ini kayaknya. Ya. Ya enggak. Gimana, Lekman? Yang ngomong Bantuin Nek Man. Aku tak di sini aja. nanti kalau gue 10% ya. Ini malah berbisik-bisik. Bisik-bisik tapi bisik-bisiknya jelas. Yes, manut lah. Jadi gini, mumpung aku lagi seneng, serta tak bagas, nggak ada masalah ke. Ini tadi itu kan Om Ferry ini kan ngobrol sama saya. Ceritanya dia itu lagi pingin buka usaha baru. Ya toh? Iya. Yang sudah ada sebelumnya adalah usaha jual Batik. Nah, dia pengen dikembangkan usahanya itu. Betul. Ya toh? Dikembangkan, jual kaos kekinian. Itu yang pakai kalau kekinian itu berarti anak-anak muda ya? Oh, semua usia. Berarti Mas Tri bisa pakai toh? Jelas. Tambah ganteng lagi. Wah, makin ganteng. Kalau hari Jumat pas lagi senam SKJ pakai kaos kekinian bisa. Kan nggak badikan ya toh? Loh, ya sudah. Kan keren. Lah, masalahnya apa? Gandeng renteng dengan masalah itu lagi si Ferry ini curhat. Mukanya itu kan kok ngelinyit, kok ketekuk-tekuk, kenapa? Saya tanya, Ferry itu kenapa? Katanya dia tuh mau mengembangkan usaha kaos kekinian. Sudah ada, pasarnya sudah ada ya? Udah. Pasarnya sudah ada, suppliernya sudah ada. Betul. Yang belum ada apanya? Modal. Nah, Masalahnya modal. Nah ini barangkali Mas Tri itu bisa punya solusi gitu loh Mas Tri. Iya. Soalnya gini, gimana? Bisnis ini tuh kayak cita-citaku banget gitu loh. Oh, jadi ini banget ya, passion ya? Passion itu, passion. Kira-kira gimana Mas Tri? Ini aku tadi pinjam ke aku nggak bisa ngasih pinjaman, lawang ya kayak gini lah, masih modal cekak, kecil-kecilan. Iya. Tapi ya sebenarnya aku tuh juga tahu Mas Tri itu kebutuhannya gimana gitu, tahu lah ya. Tahu kan sok bicara gitu, bacaman pucat, istrinya lagi pengen pitnit apa segala macam lah. Tapi nggak ada solusi lain. Barangkali ada masukan Ya. enaknya gimana Mas? Gini Lekman. Gimana? Jadi ya memang ini rodo pas momennya itu. Nah, karena tadi saya ceria kayak gini, bacemannya nggak kayak biasanya, jos kayak gini. Alhamdulillah Lekman. Ada penyebabnya itu? Ya jelas. Wah, ini kok Kabar baik kayaknya. Kausalitas hukum sebab akibat. wis Pak Guru. yang ini apa namanya? Kaitan dengan itu, kaitan dengan status Pak Guru juga ini, Mas Ferry. Alhamdulillah, baru turun pencairan gaji ke-13 lagi. Kita cocok pas kalau hawa nih. Ya, Tapi untuk masalah Mas Ferry lah, masalah pencairan gaji ke-13 ini sudah tercium istriku, J. Nah, padahal kan kalian berdua tahu toh sifatnya istriku itu gimana. Wah, Ditelepon saja sudah kayak gitu, apalagi ekspresi nyatanya. Tapi ini lagi nggak bawa HP itu jenengan? Ya tetep bawa, wong belum jam 9 ya aman. tapi gini Mas Tri, saya kasih penawaran yang menggiurkan. Nanti, Gimana? kalau seandainya bisnis ini berjalan, terus kita bareng-bareng dapat keuntungan, saya 70%, Mas Tri 30%. Wah. Gimana? Ini. Kan? Ini memberikan solusi dari pinjaman itu ya. Bener. Kompensasi. 30%, 70%. Berarti meningkatkan omset pendapatanku Lekman kuwi. Lah iya, jelas. Sekalipun nggak naik omset baceman, omsetnya naik dari kaos kekinian. Nah, Ya, gitu. itu aku yakin Mas Tri sebelum datang ke sini pasti nggak kepikiran soal Iya. mau dapat 30% keuntungan gitu kan. Belum kepikiran pasti. Ya emang cocok jadi. Ini namanya Mas Tri. Kalau di, Gimana, Lekman? di pergaulan namanya itu uang laki. Wih, ya toh. Tapi aku udah ketemu bojoku, lakiku dipertanyakan. Nanti
Mumpung belum jam 9. Coba barangkali coba Mas Tri pikirkan sejenak Mas. Apa sambil tak bikinkan kopi? Oke, ambekan Seliman. 30%. 30%. Saksinya saya. Oh, Tapi kira-kira waktunya berapa lama Mas Ferry? ya kalau tak perkirakan nggak lama-lama amat sih. 3 bulan udah cair tuh kayaknya. Kira-kira nek menurut Tekman gimana nih? Bisa dipertanggungjawabkan nggak ini Mas Ferry? Lah, kalau perlu oret-oretan, kita bikin oret-oretan. Ini pakai bungkus. Tempe. Masalahnya itu kalau sampai terjadi keributan, lurah sampai tahunan gitu loh. Nah, Mas. Bener-bener 3 bulan atau enggak ini Jadi ini masalahnya? Ferry kudu harus amanat bener. Kalau enggak, nanti Mas Tri juga sama istrinya nggak jadi uang lagi. Siap, amanat pembina upacara. Gimana? Dijamin bacemanku ora pucet terus sama Mas Ferry? Ah, biar itu salah satunya. Nah, atau mending sekarang Mas Tri, Gimana? mumpung belum jam 9, ke ATM, ambil uangnya. Kalau memang sudah ada loh ya. 30% loh. 30%. Gimana? Ya wis lah, nek kalian berdua memang mendukung ya, tak kan? anggap itu doa dari 2 orang sahabat. Nah, Kurang. Ya wis, bismillah lah. Saya tak segera meluncur ATM wis nek gini caranya. Cocok. Ya, kita doa bareng-bareng, usaha Ya. bareng-bareng ya. Ah. Mas Ferimat, tapi bagaimanapun kalau memang ini jadi, Ya. Lekman ini tetap harus ada komisinya, Mas. Begitu. Oh, Kan. aku Ya, tim sukses loh ini, ngegolke loh ini. Bener sih. Nih. dapat semua gitu. Nah, Catatan kemarin udah clear belum sih, Lekman? ya belum. Belum Ini ya? harus lunasi loh. Ya. 3 bulan itu ya? Ya pokoknya begitu jelas keuntungannya itu dapat, Heeh. lunasi. Berarti bertiga ini sama-sama untung. Untung, tapi dilunasi itu bukan bagian dari yang komisiku, itu lain ya Mas ya. Iyalah. Oh, itu kan Oke. siap ya. Bisa. Deal ya. Atur. Oke. Deal. Siap. Ayo. Deal ya. Ya, saya jalan dulu ya. Siap, hati-hati Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang Pokoknya- nyari mantu. Rezeki itu memang nggak diduga-duga ya. Bener. Iya. Wih, Loh, apa lagi? ATM itu Mas tuh. Ferry. Enggak apa. Lah aku mau ngambil itu bingung ya. Apanya? Caranya nggak tahu ngambil di ATM. Jumlahnya itu. Tapi itu ya nggak ngomong. Udah terlanjur seneng gitu loh. Kenapa toh? Berapa? 5 juta. Oh, 5 juta. Wis, Pas. alhamdulillah, nek segitu alhamdulillah ada Mas Ferry. Ada. Ada. Ya wis, 5 juta ya. 5 juta. Ya. Ya. Siap. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya agak terlambat nih. Oke, oke. Ini kayaknya habis pembicaraan Iya, Ustaz. kayaknya deh. Pinara Tapi untung Ustadz datangnya belakang ya, jadi nggak dapat komisi. Coba datangnya pas tadi. Tapi Wah, yang penting dapat kopi. dapat kopi. Oh, siap. Ini halus. Mas Tri, Permintaan halus. kalau ada hajat yang tadi. Ya, Iya. bentar saya ke ATM dulu, Ustaz. Iya. Hati-hati Mas Ri. Siap, Mas Ferry, Teman. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Kopinya mau kopi ada mixnya atau kopi hitam? Kopi hitam. Kopi hitam. Full. Full. Full, siap. Ustaz gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ini Ustadz, nih. Ada kabar apa? Biasanya ada kabar. Ya ini Ferry, ini ceritanya mau mengembangkan usaha. Kan biasanya kan dia jualan batik. Nah ini pengen ada merambah usaha yang lain. Tapi masih seputar jualan baju. Tapi kaos kekinian. Masalahnya nggak punya modal. Modalnya cekak. Itu sekarang udah bukan masalah lagi. Ya ini kan Ustadz perlu tahu kronologis. Tadi kok kita happy-happy tos-tos itu kenapa Iya, gitu. bener. Nah itu terus Mas Tri itu mau minjamin dari gaji ke-13-nya. Sekarang lagi ke ATM. Gitu. Nah ini tapi ya ini cuman cerita loh Tat. Ustadz baru minta bagian loh ya. Sorry nih Tat. Ini udah Kalkulasinya udah final. tadi udah salaman soalnya ya sudah Udah deal. lock udah. Berarti pembahasan sudah selesai. Sudah selesai tapi Sudah ya ini deal. tapi ya nggak tahu kalau menurut pandangan Ustadz gimana nih Jadi- cari modal gitu Ustadz. Jadi begini, Sambil aku bikin kopi ya Tat. monggo. Cara untuk mencari modal memang ada salah satu caranya adalah pinjam. Tapi selama ini hari itu menjadi bukan salah satu cara, tapi cara utama. Aduh. Gimana Ustaz maksudnya tuh? Jadi selalu pikiran orang itu kalau bicara modal itu minjem. Lekman tuh tadi.
Kan sudah mampu. Dan kadang-kadang minjem sekalipun itu tidak dikuatkan dengan apa itu, tulis menulis. Maka ketika terjadi pertikaian itu ya bingung. Padahal kalimatnya idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian itu punya hutang sampai batas waktu tertentu, hendaklah ditulis. Itu ayat Al-Quran ya, Tat? Iya, ayat yang paling panjang, karena urusan kehidupan itu yang paling panjang urusan hutang. Maka tadi Mas Ferry coba dipastikan, sekalipun itu sudah tadi pembahasan final, itu tertulis apa enggak? Belum, sebelum nanti terjadi masalah di belakangnya. Kemudian yang kedua, kita itu masih punya fasilitas ya, yang hari ini belum banyak memasyarakat, yaitu fasilitas doa. Fasilitas apa, Tat? Doa. Sekalian sambil diminum, Tat. Betul. Nyimak. Jadi karena kita itu selalu mengandalkan doa ya untuk urusan-urusan kita. Tapi seringnya itu menggunakan doa itu kalau kepepet, kalau sudah nggak ada jalan. Padahal menggunakan doa itu awal, akhir ya sampai tengah sampai akhir. Dari niat mungkin, Tat, ya? Iya. Maka butuh untuk dipelajari bagaimana menggunakan fasilitas doa itu agar lebih terbukti mustajabnya. Apalagi tadi ini urusan doa, urusan hutang, maaf, urusan hutang nanti kan ada pertanggungjawabannya yang perlu dicatat itu ya. Yang pertama, kapanpun kita itu punya masalah, pastikan kita itu berdoa. Tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat 186. Ya. Di sana sudah diperintahkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentangku, tentang Allah, Allah itu dekat. Jadi jangan cepat-cepat kita berpikir untuk nyari pinjaman ke orang, apalagi orang yang jauh. Saudara yang masih dekat ada, Paling praktis tapi tadi. teman yang masih dekat ada. Pinjam. Itu menjadikan ketergantungan kita itu kepada Allah itu semakin terkikis. Padahal Allahus Somad, Allah tempat kita itu bergantung, bersandar. Allah yang paling diandalkan. Bagaimana ketika kita itu berdoa kepada Allah itu kok lebih mustajab? Idza da'ani. Yang pertama, hambaku itu mau berdoa. Bukan cuma di batin atau cuma difikirkan saja. Tapi betul-betul lisan itu mengucap doa itu. Butuh modal ya, ngomong sama Allah. Ya Allah, saya butuh modal. Ya Allah, saya butuh modal. Berapa jumlahnya? Itu disampaikan kepada Allah. Ini metode untuk yang teruji untuk lebih mustajab. Yang kedua, pastikan yang kita minta di dalam doa itu adalah kompak. Karena biasanya suami itu minta berdoa, tapi istri enggak. Atau istri yang berdoa, suami enggak. Atau permintaannya beda-beda. Suami minta bangunan rumahnya jadi, istri minta motor dulu, lah itu nggak kompak. Mending itu rapat dulu, terus disepakati. Nah, kalau kayak Ferry ini masih bujangan, apa orang tuanya? Orang tuanya. Berarti kompak bukan istrinya. Berarti telepon keluarga di rumah nih, Pak? Keluarga dulu. Baru yang ketiga, itu adalah setelah dia itu memastikan dia berdoa, kompak. Kemudian yang ketiga, bersama-sama berdoanya. Menggunakan anggota keluarga itu sebagai pasukan doa. Menggunakan pasukan doa. Keroyokan ya, Tat? Iya. Pasukan doa kita itu siapa? Ya diri kita, pasangan kita kalau sudah menikah, bapak, ibu, mertua, anak-anak, anggota keluarga,
maka doa itu akan lebih banyak yang dilantunkan ke langit. Kemudian yang keempat, setelah yang pertama tadi memastikan berdoa, kemudian sampai kepada kompak. Selanjutnya yang harus diupayakan di dalam berdoa itu adalah al-ilhah, mengulang-ulang doanya. Karena satu doa itu seperti mengetuk pintu langit. Kalau kita itu mengulang-ulang doa sehari 5 kali di waktu mustajab atau 10 kali, sehingga sebulan itu 300 kali. Apa iya langit yang diketuk 300 kali itu nggak jebol? Waduh. Kalau nggak sampai nggak jebol, alangkah tumpulnya doa kita. Waduh. Itu sebuah pukulan tersendiri itu untuk dievaluasi oleh setiap kita. Masa sampai ngetuk pintu 300 kali. Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa, Maha menolong, tapi kok nggak terdengar gitu loh. Bahasanya itu kayak nggak diistijabahi gitu. Nggak direken gitu. Nggak direken. Terus yang kelima itu yang paling pokok, ya Mas Ferry sama Lekman itu ya. Ini terakhir tapi yang paling pokok, yaitu yakin. Yakin doanya itu mustajab. Jangan kemudian ragu-ragu bertanya, kira-kira mustajab apa enggak ya. Itu ragu-ragu. Sesungguhnya doa itu akan dijawab oleh Allah malam yastajil, selama tidak tergesa-gesa. Apa yang disebut tergesa-gesa? Sudah merasa berdoa tapi merasa tidak dijawab oleh Allah. Itu disebut tergesa-gesa. Kalau istilahnya Allah bosan dengar doa kita itu nggak ada, Ustaz ya? Nggak ada. Kan mau di bulan bali ini diulang-ulang gitu. Itu manusia antar manusia. Tapi ini adalah manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Butuh pula kita yakinkan pada diri kita Allah itu maha kaya, al-ghaniyu, tapi juga al-mughni, mengkayakan juga. Jadi kaya, mengkayakan, maha kuasa, maha bisa. Jadi minta tolong kepada manusia juga bisa. Tapi kita tuh punya Allah itu yang jadikan sandaran. Kok iman-iman banget gitu loh. Hajatnya terlalu banyak, belum sampai terlantun kepada Allah, sudah keburu itu minta bantuan manusia yang notabene itu lemah. Kamu kemarin sempat minta doa ke Allah nggak? Ya lagi proses sih sebenarnya. Tapi terus nggak, deadline gitu, terus ketemu Lekman. Terus itu Mas Tri udah kadang mau itu, terus gimana Tat? Ya nggak apa-apa karena sudah kesepakatan, tinggal perjanjian itu tetap ditulis. Hati-hati tinggal ada dua saksinya. Ini untuk solusi selanjutnya, jangan sampai terulang begini. Oh masih punya kesempatan berdoa, ini cepat-cepat dia itu minta tolong kepada orang. Karena kalau usaha itu nggak mungkin sekali aja, itu butuh modal, mesti berkali-kali. Termasuk bacemnya Lekman. Tapi ngomong-ngomong kan tadi Ustadz bilang saksinya 2 orang. Berarti nanti kalau Mas Tri datang, saksinya aku sama Ustadz dong. Wah. Kamu Ustadz sambil makan ya, sambil nunggu Mas Tri datang ini.